Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari yang cukup sejuk ini, di bulan yang mulia ini, di malam yang berkah, di bulan suci Ramadan, kita bisa hadir di kediaman Bapak Daryono ya? Iya. Hampir lupa nama-nama jamaah ini karena sudah banyak. Kalau kemarin sedikit masih hafal. Di daerah dekat bandara, mudah-mudahan perlangkahan kaki kita menuju majelis ilmu mendapatkan satu keberkahan, satu kemuliaan, derajat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu mengingat salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man kharaja fi talibil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang keluar dari kampungnya, dari rumahnya, menuju majelis ilmu dalam rangka untuk belajar, maka dia dianggap menjalani perjalanan sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta yarji'a, sampai dia kembali. Jadi kalau dengan niat kita untuk thalibul ilmi wal amalus salih, mudah-mudahan perlangkahan kita itu dinilai sebagai perlangkahan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beratnya melaksanakan amaliyah ya, yang tentu membutuhkan tenaga, mengerahkan jiwa untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu. Dan di dalam rangkaian hadis yang cukup panjang terkait dengan keutamaan belajar, keutamaan menuntut ilmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal malaikah li ajnihatah." Malaikat itu membentangkan sayapnya li talibil ilmi, kepada orang-orang yang menuntut ilmu, ridwan bima sana'u, karena mereka senang melihat orang-orang yang berupaya untuk berjalan mencari ilmu. Mungkin kita tidak seperti orang di pesantren yang duduk ya berlama-lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kalau istilah kiai-kiai kita di Jawa, santri kalong. Ya, tapi jadilah ada santrinya kan. Ya, kalau itu hanya sekedar istilah saja. Artinya kita belajar tapi tidak mukim, ya, tidak tinggal. Namun ya secara fadilatnya mudah-mudahan kita bisa memperolehnya, kita bisa mendapatkannya insya Allah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini saya tidak bawa kitab karena memang tidak ada rancangan untuk mengkaji kitab, ya, hanya sekedar untuk melakukan penguatan spirit dan kemudian tausiah singkat yang akan kita coba sampaikan untuk menguatkan iman, ya, agar kita bisa beramal saleh semaksimal mungkin di bulan yang berkah ini, di bulan suci Ramadan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya coba untuk mengangkat kembali tabir rahasia al-Islam. Al-Islam itu ada 3. Yang pertama, dan itu adalah kesimpulan para ilmuwan di dalam Islam. Ada yang mengatakan bahwa al-Islamu huwa al-aql, la dina liman la aqla lahu. Iman itu, Islam itu adalah sesuai dengan akal manusia. Maka tidak beragama atau tidak dikenakan hukum agama, tidak dikenakan agama ini kepada orang yang tidak berakal. Ya, seperti contoh anak-anak kecil yang belum sampai itu artinya balik itu artinya sampai, balagha yuballigh, balik, orang yang telah sampai akalnya maksudnya. Tidak dikenakan kewajiban untuk puasa wajib karena ya akalnya belum sempurna. Ya, ketika akalnya sudah sempurna, maka jatuhlah kewajiban puasa itu kepadanya. Karena puasa ini adalah bagian daripada rukun yang wajib dijalankan oleh setiap orang-orang yang mukallaf, orang yang sudah sampai akalnya. Seperti yang Allah sampaikan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa ini juga pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu memperoleh makom predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa ini adalah salah satu makom kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau dia sudah takwa, pasti beriman. Tapi orang yang beriman belum tentu sampai di makom takwa. Karena takwa itu, ya, ada beberapa indikasi ketakwaan seseorang dan amaliyah sebagai ciri daripada ketakwaan yang ada pada dirinya. Nah, nanti pembahasan berikutnya aja itu. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan ad-din, agama itu, ya, at-taklif. Agama itu adalah taklif. Taklif itu artinya beban. Ya, ad-din huwa taklif. Maksudnya, kalau sudah beragama, dia harus beramal. Ya, dia harus melakukan kegiatan-kegiatan perintah-perintah agama sebagai beban-beban yang harus dia tanggung ketika dia sudah beragama. Terlebih sudah beragama Islam. Ketika dia sudah mengambil Islam ini sebagai agamanya, maka beban-beban agama ini harus dia jalankan. Dalam bahasa fikih, ya, apa yang diperintahkan Allah dikerjakan, apa yang dilarang oleh Allah jangan dikerjakan. Ya, ini sholat misalnya, sholat itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kewajiban. Ya, maka hadirlah hukum fikih yang menerangkan hukum-hukum. Ya, kalau tadi masalah al-akal itu yang berkaitan dengan akal, ya, tapi tidak semuanya amaliyah agama ini
akal bisa digunakan untuk mencernanya. Saya ulangi, ya, itu bahasa orang-orang falasafi, orang-orang filsafat itu menggunakan akal. Contoh misalnya, ya, Tuhan mau disembah tapi Tuhan nggak ada. Itu kan orang-orang filsafat yang ateis, ya. Bagaimana bisa menyembah yang tidak ada? Kita katakan, ya, tidak akan mungkin sesuatu itu ada kalau tidak ada yang mengadakan. Kalau orang Arab mengatakan tidak mungkin ada tai onta kalau tidak ada onta yang mengeluarkan kotoran. Itu orang Arab itu, ya. Jadi kita yakin dan percaya bahwa di alam semesta ini tidak mungkin terbentuk sedemikian indah dan paripurna kalau tidak ada yang mendesain, ya, dengan kekuatan, dengan kemahadahsyatan, kehebatan yang dia miliki, kalau tidak ada yang membuatnya. Oleh sebab itu orang-orang tasawuf mengatakan dalam sebuah kajian filosofi Islam, dia mengatakan bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, aku ini adalah perbendaharaan dan aku mau dikenal, maka aku ciptakanlah manusia dan alam semesta ini untuk mengenali akan aku. Nah, kemudian yang ketiga, ad-dinu wal hub, agama itu adalah cinta. Nah, ini biasanya ranah orang-orang yang belajar tasawuf. Kok bisa begitu, Ustaz? Ya iya, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu memperoleh cinta Allah, ya, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Katakan kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman, ya Muhammad, kalau kamu memperoleh cinta Allah, maka ikutilah aku. Maka cara kita untuk memperoleh cinta Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini ada perbedaan di kalangan ulama-ulama, seperti misalnya Abdullah bin Baz, ya, Syekh Utsaimin, ya, ulama-ulama Arab, ya, bahwa mengikuti Nabi itu secara zahiriyah saja. Artinya, ya, sunnah-sunnahnya kita kerjakan. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih jauh lagi, tidak hanya sekedar sampai di situ. Ya, kita lebih jauh lagi. Apa jauhnya? Bahwa kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan, kita meyakini apa yang tentang Allah Subhanahu wa taala dengan cinta. Contoh misalnya, kita punya istri di rumah. Kalau kita setiap hari ini makan, minum, ngurus anak kita, nyuci baju kita, kalau kita bayar itu berapa itu? Berapa rupiah, ya Bu, ya? Ya Ibu, tak angkat lagi ini. Kita tidak bisa mampu untuk membayar mereka itu. Berapa rupiah kita mau bayar, ya? Dengan pekerjaan mereka, ada babysitter. Kan kalau di rumah tangga itu ada babysitternya, babysitter, ya. Ada yang tukang masaknya, ada yang pembantu kebunnya, ada macam-macam. Tapi kalau orang rumah kita kadang-kadang ikhlas, dia udah melahirkan anak kita, nyuci baju kita, ngusuk baju kita, nyiapkan makan kita dan sebagainya. Kalau dibayar itu berapa? Tapi mereka tidak mengeluh. Kenapa? Rahasianya satu, mereka melayani kita dengan dasar cinta. Nah, di sini itulah yang kemudian lahirnya ilmu ihsan yang diterangkan dalam kajian-kajian tasawuf. Supaya apa? Ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang cukup berat tadi, tidak ada yang membuat kita semangat, tidak ada sesuatu yang membuat kita senantiasa menjaga keistiqomahan ini, yang tadinya berat kemudian jadi ringan, itu karena rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah torehkan dalam Al-Qur'an, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, kecintaan mereka itu sangat dan bersangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya ini, puasa. Ini puasa ini, ya,
ini kan saya seringkali mengatakan mukhalafatul lil adah. Ini kan menyelisihi kebiasaan kita sehari-hari. Kebiasaan kita sehari-hari kayak gini nih, makan, minum, makan, minum, makan, minum. Karena kalau nggak makan, nggak minum, kita hilang energi. Ya, kita nggak bisa beraktivitas. Maka kita butuh makanan, kita butuh minuman. Ya, kita butuh lagi yang kedua, kita butuh untuk menyentuh istri kita supaya tersalurkan, ya, daripada dengan jalan yang halal apa yang Allah berikan kepada kita berupa nafsu tadi, supaya juga kita bisa mengembangkan keturunan kita untuk berada di atas dunia ini. Jadi itu salah satu maksud pernikahan adalah supaya ya anak cucu manusia ini berkembang terus di atas muka bumi, karena memang Allah takdirkan menjadi khalifah. Ya, maka para jamaah sekalian dirahmati Allah, ini mukhalafah, menyelisih kebiasaan-kebiasaan kita setiap hari. Luar biasa, kita disuruh tidak makan, tidak minum sampai kita lemes, ya. Apalagi yang kerja di siang hari, saya tadi baru ngecat rumah, sengaja cepat-cepat ngecat supaya nanti 10 hari terakhir bisa full. Ya, itu aja ini sudah agak pol yang saya tadi kesini. Tapi saya bilang, Bang Mikel, antum bawa mobil lah. Antum bawa mobil. Yang membuat saya bahagia, semangat, ketemu sama saudara saya ini, Bang Ian, Masya Allah. Ya, saudara saya yang sudah lama tidak ketemu, tidak jumpa. Kata Allah, biwasilati zaujihi, dengan wasilah istri beliau bisa ketemu lagi ya dengan saya. Kata Allah, ketemu malam hari ini juga dengan jamaah-jamaah yang ada di sekitaran kampung kita di sini. Itu kemudian yang membuat saya semangat ya. Nah, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kan mukhalafah, ini berbeda menyelisihi. Jadi kita jadi lemas. Kalau Pak Kades yang suruh kita jangan makan siang hari, mana kita mau? Jangan kau sentuh istrimu, mana lah. Jangan kan istri orang mertua kita bilang, kamu jangan sentuh istrimu, mana kita mau? Udah halal kok. Kalau orang tua kita, mertua kita nyuruh kita jangan sentuh istri kita, mana kita mau? Ya, demikian juga jangankan Pak Kades, sekelas Pak Presiden pun, Pak Jokowi bilang, antum jangan makan siang hari, jangan minum siang hari, nggak akan kita mau. Ya, ini Pak Bang Ian kan di kepolisian itu, kalau udah mau demo itu, sibuk lah ini. Ya, ngatur orang demo. Orang banyak demo itu karena masalah perut. Ya kan? Kalau masalah politik terserah, lantaklah kata orang kita kan. Terserah yang mau duduk siapa, lantaklah. Paling cekcoknya aja mau pemilihan, sebenarnya selesai lagi urusan. Terserah siapa yang mau duduk. Tapi kalau sudah masalah perut, turun semua orang ke jalan. Kayak moneter dulu kan. Karena masalah turunnya harga uang, kemudian susah membeli beras, susah mencari makanan, orang semua pada turun ke jalan. Makanya kepemimpinan di Indonesia ini siapapun, yang penting kita masih bisa makan, bisa minum, dan selesai urusan. Ya. Tapi ini masalahnya, kita disuruh jangan makan, kita disuruh jangan minum, dan kita tidak makan, tidak minum. Bayangkan itu. Yang kedua, kita tidak demo. Nggak ada yang demo kan? Nggak ada yang demo, Pak. Ya. Padahal yang nyuruh kita nggak lihat. Siapa yang nyuruh ini? Yang nyuruh hanya Allah. Allah yang tidak nampak. Tapi kita yakin bahwa apa yang dia perintah sebagai orang penganut agama dan meyakini Allah, ketika Allah perintah, kita kerjakan. Walaupun agak berat, tapi karena cinta kita kepada Allah, cinta kita akan perintah Allah, cinta kita kepada Rasulullah SAW sebagai contoh kita. Bayangkan bukan hanya 1 hari, 30 hari. Ini 30 hari ya nanti Pak RT? Sesuai ramalan Bapak ini 30 hari ya? Sesuai ramalan kita mungkin 30 hari. Siapa yang mau 30 hari nggak makan siang? Kemarin ada teman saya cerita itu yang kerja di PT, ada orang Kristen, dia nggak makan jam 10. Dia pula yang sibuk, bukanlah cepat, kita juga mau makan gitu.
Kapan kau makan? Aku makan tadi jam 10, ini belum makan sampai sekarang. Kami dari jam 4 tak makan, dari jam 5 tak makan, tak repot seperti abang. Dia pula yang repot, karena kalau dia mau makan sama-sama dengan teman-teman muslimnya. Nah, teman-teman muslimnya puasa, dia minta cepat-cepat. Belum waktu buka lagi, sabar dulu. Ah, udah lewat nih. Dia pula yang sibuk mau buka. Allahu Akbar. Jadi kalau bukan karena keterpanggilan iman dan cinta kita kepada agama kita, cinta kita kepada syariat Allah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengagungan kita kepada Allah melaksanakan apa yang Dia titahkan kepada kita, kita tidak akan mau tidak makan dan minum dan berhubungan layaknya seperti mana biasanya dengan orang rumah kita. Ini luar biasa sekali. Makanya para jamaah sekalian dirahmati Allah, saya selalu katakan sama jamaah yang lain-lain semuanya, coba kita mulakan ketika kita melakukan amaliyah ibadah, munculkan rasa cinta, munculkan rasa pengagungan kepada Allah yang kita sembah. Enggak akan susah itu. Makanya sesungguhnya jalan tasawuf ini diajarkan oleh para guru-guru kita, para mursyid kita ini adalah untuk menumbuhkan itu, supaya beban-beban taklif dalam agama ini enteng bagi kita. Oleh sebab itu ada ungkapan-ungkapan yang menarik itu, ya. Bukan karena surga kita beribadah, bukan karena pengen surga kita beribadah, bukan karena takut neraka kita beribadah, tetapi karena kita cinta kepada Allah dan merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah makom tertinggi itu. Kalau anak-anak kan masih, ya Allah masih ulur-ulur, ini kamu buat ini nak, kamu dapat nilai sekian. Kalau ini itulah manusiawi, itu manusianya, ya. Makanya ini urusan puasa itu Allah perkenalkan sebenarnya masalah ridho Allah itu di situ itu. Allah perkenalkan tentang ridho Allah itu di puasa ini. Apa kata Allah? Ya, inna amali ibni Adam lahu, ya, sab'ina ila asyara ila sab'ina jaza. Amalia anak Adam ini akan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ila siyam kata Allah, ya, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku, maka akulah yang berhak untuk membalasnya. Kalau yang lain kan ada ukuran, 10 baca Quran 1 huruf 10, bersedekah 1 kali kita sedekah dapat 10. Tapi Allah kunci seterusnya dalam ayat itu, masalah ini fikun amal fisabilillah kama tadi habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunnatin ya'tu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dan siapa yang bersedekah, Allah kunci ayat yang terakhir itu, bahkan Allah akan membalas dengan nilai yang tidak bisa digambarkan, saking banyaknya yang nanti Allah akan ganti itu semuanya. Nah, kalau dia puasa, Allah tidak menentukan 10 atau 20 atau 30 atau 700, tidak. Allah langsung kunci puasa itu untukku dan hanya akulah yang berhak untuk membalasnya. Kenapa sebabnya? Kan kata Allah mengatakan lagi, tarakus ta'amahu wa syarabahu wa syahwatu min ajli. Disebabkan karena dia meninggalkan makan, minum dan berhubungan di siang hari betul-betul semata-mata karena aku. Tidak ada orang yang berpuasa itu bukan karena Allah, kecuali anak-anak. Kalau udah kelas-kelas kita ini udah puasa itu bukan karena Pak Jokowi, bukan karena mertua, bukan karena malu amanah, tapi memang betul-betul kita puasa fardan lillahi ta'ala. Sehingga terbitlah jiwa-jiwa takwa. Apa indikasi jiwa takwa yang terbit di hati kita adalah ada satu makam yang disebut dengan makam musyahadah. Ya. Ini belum lagi makam-makam yang lain. Makam musyahadah itu adalah kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Gerak-gerik kita, zahir dan batin kita merasa diawasi oleh Allah. Mohon maaf, mungkin makan kita tidak akan mungkin menyentuhnya lagi. Mau enak di sini kita nggak akan sentuh di siang hari. Tapi masalah pandangan,
yang datang pergi ke mall, hati-hati. Makanya saya malas itu pergi ke toko-toko baju itu kalau siang-siang dulu. Saya suruh aja anak-anak aja pergilah. Kalau enak sekarang tinggal Shopee kan, ya udah Shopee aja lah. Apa yang mau di situ lagi, cuci mata lah, apa lah semua. Ini kelas-kelas adum ya yang sudah dibina sekian bulan ya, sekian tahun. Karena kenapa? Kita menjaga kualitas puasa kita. Kita mau naik peringkat nih dari puasanya awam, puasanya upin-ipin, ya. Kita mau naik ke puasa khawas, puasanya orang-orang yang khusus. Bagaimana ciri puasanya orang yang khusus? Sudah dia puasakan semua indrawinya. Indrawi itu yang nampak zahir, mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Ya, dan dia menjaga mata. Jadi kalau puasa ini karena namanya as-shaum was-syamu al-imsak, dalam kajian fikih, puasa itu artinya imsak, menahan. Ya, sudah kita tahan pandangan kita. Begitu masuk ke mall, ke matahari atau apa, nengok yang tidak enggah-enggah, genah-genah kan, maka kita terus memandang. Itu tidak nahan namanya itu. Nahan itu begitu nampak, astagfirullahaladzim. Ya masalahnya begitu ya, dicari lagi mana yang tadi itu. Jadi ibu-ibu tolong diawasi bapak-bapaknya ya. Kalau perlu tutup matanya pakai kain. Jangan salah memandang, nanti kehantuk. Jadi itu kita mulai mengawasin. Kenapa kita tidak mau memandang? Langsung kita langsung istighfar. Rupanya spirit kita mengajak kita ke sana. Itu jangan nengok, nanti lu punya puasa rusak. Kenapa? Kan mana Allah? Bukan mana Allah. Mana ada yang tahu kalau saya memandang dengan pandangan syahwat? Siapa yang tahu kalau saya memandang dengan pandangan yang tidak dibenarkan? Ya. Kata Allah dalam Al-Quran, khiyanatul a'yun. Ya. Allah mengetahui terkait dengan pandangan khianat. Ada pandangan khianat. Khiyanatul a'yun itu ada. Pandangan khianat itu. Ya Pak RT kan? Tidak, bukan cewek, bukan. Bisanya. Ini orang ini bawa mobil. Nah, itu juga termasuk pandangan khianat. Ya. Di dalam mulutnya beda sama dalam hatinya. Dalam hatinya penuh hasad sama orang, walaupun di mulutnya diucap tapi ini orang ini. Itu namanya juga pandangan khianat itu. Tidak hanya melihat wanita kemudian dia tidak memandang rumah orang, memandang motor orang, memandang pekerjaan orang yang kemudian ada dalam diri kita sak yang tidak baik, itu pandangan khianat namanya. Itu pandangan khianat, ya. Nah itu dijaga itu. Mendengar juga demikian. Makanya kan kita kalau misalnya ini HP, kalau yang kita buka itu medsos misalnya yang nggak benar, kita scroll ke atas cepat-cepat, lewat. Tapi kalau hari-hari yang lain kan kita lewatin saja, lewat dia kan. Tapi kita turunkan lagi. Itu kacaunya. Pak Ketua udah ngomong tadi. Sebenarnya saya tidak mau ngomong, tapi karena beliau nyambung ya sudah kita sambung lagi. Nah, kalau di Ramadan memang betul-betul tertahan itu. Astagfirullahaladzim, yang kayak begini nih. Astagfirullah. Bahkan berbicara masalah hal-hal yang politik yang nggak gena-gena penting. Nggak usah sampai ada sak-sak yang enak dalam hati udah dilewatkan. Karena malah bulan suci. Maka para jamaah sekalian dirahmati Allah, di situ di makam musyahadah saja kita sudah terlatih gitu. Karena orang-orang yang bertakwa, di antara indikasi dia orang yang bertakwa adalah dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, gerak-geriknya zahiran wa batin. Kenapa? Ayatnya jelas, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Nah, ini kemudian yang membuat kita tidak bisa berlagak di hadapan Allah. Jadi puasa ini menjadikan kita tidak bisa berlagak. Ya. Luar biasa ini sentuhan puasa sebenarnya kalau kita maknai lebih dalam.
Ini memang betul-betul membentuk jiwa takwa. Itu baru satu kajian masalah musyahadahnya itu. Contoh misalnya, contoh kecil ya, analogi sederhana adalah ada misalnya anak-anak MTS kelas 1. Yang kelas 1 bukan anak kelas 3 ya, kelas 1. Anak-anak, besok kita akan ujian praktek berwudu. Ya, nanti Ustadz akan awasin, akan ambil nilai. Pasti anak-anak itu berwudunya sempurna karena dipelototin sama gurunya. Ayo gimana cara wudunya benar? Dipelototin kan? Itu bayangan musyahadah kayak begitu itu. Kita dipelototin itu sama Allah. Gerak-gerik kita, zohir dan batin kita dipelototin sama Allah. Maka kita tidak berkutik. Ketidakberkutikan kita itu sebenarnya bukan kita yang tidak berkutik, hawa nafsu kita yang tidak berkutik. Itulah hebatnya didikan puasa. Makanya sebenarnya simbolik diikatnya syaitan itu, ada ulama mengatakan itu simbolik saja, bahwa yang mengikat sebenarnya adalah diri kita yang mengikat syaitan itu. Karena Nabi mengatakan syaitan itu berjalan di jalan darah Bani Adam, maka persempit ruang geraknya dengan berpuasa. Kalau udah berpuasa maka jalan laluan setan itu sempit. Dan setan tidak berkutik. Betul-betul dia pasti setan itu paling tidak enak kalau Ramadan datang. Kenapa? Sholat itu, Pak. Sholat ya, mohon maaf. Sholat itu paling lama itu sholat zuhur lah, paling lama itu 10 menit. Ya kan? Ya 10 menit zuhur. Apalagi Isya 15 menit, Maghrib 10 menit, apalagi Asar 10 menit, Subuh 2 menit. Enggak. Subuh 10 menit lah, 5 menit lah. Katakanlah 10 menit semuanya kecuali Isya mungkin agak lama. Hanya berapa menit semuanya? 1 jaman kan? 1 jam kita bisa menaklukkan setan, tidak melakukan apa-apa karena kita lagi melakukan rangkaian gerakan-gerakan sholat. Itu pun masih bisik-bisik setan itu masih kuat. Pak RT, itu udah nggak itu? Udah didatang nggak itu? Itu muncul tiba-tiba. Aduh iya ya. Nah, ketika sholat itu, oke, dia sehari kita hanya buat dia tidak berkutik selama 1 jam saja, katakanlah begitu. 1 jam dia tidak berkutik. Selebihnya mungkin tidak berkutik. Yang kedua, ketika kita tidur, berapa jam kita tidur? Paling banyak 8 jam sehari semalamnya. 8 tambah 1 9 jam. Selebihnya berpuasa penuh dia. Makanya dari jam 5 sampai jam 6 itu ada berapa jam? 13 jam dia tidak berkutik. Kita taklukkan dia. KO diri kita buat. Sekali-sekali memang kita harus kasih KO ini setan ini. Ya Pak RT ya? Kasih KO dia. Masa sering kali kita dibuat KO sama dia ini? Kita kasih KO. Jadi kalau ketika puasa memang KO dia. Tak bisa dia. Kacau dia lah. Ya. Karena durasinya itu lama. Lama kita tidak melakukan maksiat, zahir dan batin. Lama kita menjaga diri kita dengan kesucian batin dan zahir kita. Apalagi ditambah dengan amalia-amalia yang kita bangun di bulan Ramadan. Oh, tambah teruk dia. Siang hari kita puasa, malam hari kita qiyamul lail. Ditambah lagi zikir begini, nggak berkutik dia. Maka jangan dia kasih peluang sama dia tuh. Oh, sekali dikasih peluang sama dia, datang kita ke mall Matahari Karamayana, oh, udah selesai ente. Lewat itu sholat tarawih. Cari di mana tuh Pak sholat tarawih? Rupanya sholat tarawihnya di Ramayana. Nggak jelas sholat tarawihnya itu berapa rakaat. Ya, 4 rakaat aja lah. Nanti sambung lagi di rumah. Makanya di Ramadan ini betul-betul kita niatkan baik-baik. Ya sampai lewat nih. Karena Ramadan ini satu tahun sekali. Besok tak mungkin lagi kita ketemu dengan Ramadan. Maka para jamaah sekalian, untuk menumbuhkan kualitas itu, baru di makam musyahadah, belum di makam muraqabah, ya, belum di makam muta'atah, belum di makam mahabbah, belum di makam ma'rifat. Oh, itu sudah, kalau sudah kita kaji lebih jauh ke sana, itu sudah masuk sampai ke tingkat khawasul khawas. Makanya ketika orang sudah di makam-makam itu sudah lebih banyak diam, lebih banyak tafakur, lebih banyak tazakur, lebih banyak dengan Quran.
yang betul-betul dengan Allah tok, tidak dengan yang lain lagi. Tapi kan kita ini yang jadi persoalan, kita mau hari raya, wah itu memang beban berat. Aduh, udah ada baju kau, THR lah, waduh. Padahal tidak ke sana sebenarnya ya, tidak ke sana. Ya, dan Nabi itu mencontohkan tidak terlalu berlebih-lebihan ketika mau merayakan hari raya. Ya, yang penting bisa makan, bisa silaturahmi, bisa bahagia, pakai bajunya. Karena Nabi mengatakan laisal id liman labisal jadid. Bukan dikatakan hari raya itu dengan pakaian yang baru, bukan. Laisal id liman labisal jadid, bukan dikatakan hari raya itu dengan pakaian yang baru. Cuman untuk memperlihatkan kita ini adalah tahadus bin nikmah. Kata Nabi, perlihatkanlah kebahagiaanmu di hari rayamu. Hari raya kita hanya ada dua, Idul Fitri sama Idul Adha. Itu juga bagian daripada syiar. Makanya kita kalau sholat di lapangan itu dianjurkan. Kalau dalam keadaan mendung ya di masjid, atau tidak ada lapangan kita mampu ya di masjid. Tapi itu dalam rangka syiar. Maka para jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, disinilah esensi daripada satu kajian menarik dari kajian-kajian sufistik ya. Bagaimana mengantarkan kita memaknai, makanya kitab Ihya Ulumuddin itu adalah menyangkut masalah pendalaman hakikat ibadah, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, berbakti sama orang tua, silaturahmi, yang lain sebagainya dalam kitab Ihya itu dikaji kedalamannya, supaya kita bisa mengikuti jalur seperti mana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Walaupun kita tidak akan mungkin sempurna melaksanakan cita-cita agama ini seperti Nabi SAW, tapi paling tidak jalan yang kita tempuh itu sudah mengarah ke sana. Karena mengatakan ya, ikutilah jalanku, wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan membuat kamu bercerai-berai. Maka para jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ya, ad-dinul al-hub, ya. Beragama itu harus melahirkan cinta dan kasih. Di antara puasa yang kita laksanakan juga ini adalah melahirkan cinta dan kasih. Kalau kita cinta kepada Allah, maka pasti kita mencintai apa yang diciptakan oleh Allah. Saya ulangi, kalau kita mencintai Allah, berarti kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah, apa yang diciptakan oleh Allah. Kalau Kais mengatakan, ketika saya melihat dinding-dinding kota Baghdad ini, seolah-olah saya melihat Laila. Ya, karena cintanya kepada Laila luar biasa, maka melihat pelapon-pelapon rumahnya orang di Baghdad aja, rasa cintanya kepada Laila itu muncul. Nah, maka orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala juga termanifestasi sifat-sifat Allah itu pada dirinya. Di antaranya adalah Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, mudah-mudahan ini ya kita coba uraikan singkat. Insya Allah akan kita coba malam hari ini realisasikan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semakin mempertebal, menguatkan, memupuk rasa cinta, rasa takwa kita, imaniyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata para ulama-ulama kita, ulama-ulama tasawuf mengatakan, man lam yazuk lam ya'rif. Siapa yang tidak merasakan, tidak mengetahui. Ya, kalau tidak tahu, berarti dia tidak rasa. Kalau dia rasa, berarti dia ngerti. Paham ya? Man lam yazuk lam ya'rif. Ustaz, garam itu rasanya asin, itu baru tahu. Coba dirasa, begitu dirasa, oh iya, nah, itu maksudnya.
Makanya itu juga kan kajian-kajian tentang sholat dalam kitab Ihya Ulumuddin itu sangat dalam. Bagaimana bisa memaknai sholat itu biar sampai kekhusyuan itu terbangun luar biasa. Ya, kata Imam Ali, bagaimana bisa khusyuk dalam sholat? Ya, belajarlah khusyuk di luar sholat. Bagaimana caranya? Belajarlah zikir kepada Allah supaya menumbuhkan khusyukmu, sehingga ketika kamu sholat mudah bagi kamu untuk khusyuk karena udah terlatih dalam zikir. Itu diantara natijah buah daripada belajar zikir. Saya rasa demikian dulu ceramah saya. Ada berapa menit? 40 menit ya. Berapa menit? 40 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan malam hari ini alhamdulillah kita sudah berada di kediaman Pak Daryono. Ya, mudah-mudahan jamaah yang di sini pun juga ya kapan waktu ya ada jadwal-jadwal kita bisa menyambangi bersilaturahmi zikir di sekitar wilayah kampung ini. Nanti kapan-kapan di Tanjung Pinang ya, karena insya Allah saya malam tanggal 17 mungkin akan mengisi kajian nuzul Quran sekaligus mulai start iktikaf ya, bersama dengan jamaah di Masjid Surau Sofa Marwah ya. Belajar iktikaf, belum mulai belajar iktikaf ya. Belajar iktikaf di sana. Saya rasa demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan buat saya pribadi dan kepada semua jamaah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.